Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ramiro Vergonzi, ya, Persib Bandung dan pendukungnya harus berterima kasih pada Ramiro Vergonzi dari Persik Kediri, sebab satu golnya di penghujung pertandingan membuat Persib akhirnya back to back juara musim ini. Dengan skor akhir 3-3 Persik Kediri lawan Persebaya membuat poin Persib sudah tak terkejar oleh tim pesaingnya seperti Dewa United maupun Persebaya. Respek yang sangat tinggi kami ucapkan pada Divaldo Alves sebagai pelatih Persik Kediri, sebab pelatih yang satu ini terlihat sangat ngotot dan sangat ingin menang di laga ini, sebab terbukti ya, meskipun dia tahu kelemahan Persik Kediri musim ini adalah lini depan, di mana Persik Kediri ini nggak punya striker, tapi Divaldo Alves mati-matian memaksimalkan seluruh pemain yang berposisi menyerang yang ada. Kalau kami perhatikan di laga ini selama 2 kali 45 menit, sebenarnya para pemain Persik Kediri sudah tampil maksimal. Meskipun kalau kami perhatikan ada yang lebih maksimal tampil di laga ini seperti Leo Navasio, Yusuf Melana, Ze Valente, dan Hugo Samir. Kalau Vergonzi ya emang tipikalnya permainan seperti itu. Selebihnya ya mungkin agak sedikit kurang ya, kurang apa ya, kurang greget mainnya di laga ini buat Persik Kediri. Contoh aja nih, Fafa Mario Yagalo. Ini saat apa ya? Saat golnya Malik Rizaldi. Lah ini gimana seorang back tapi cuma fokus ke bola. Nah, di balik laga ini bukan cuma aksi dari Ze Valente, aksi Francisco Rivera, Ucok, dan beberapa pemain yang memang menonjol di laga ini, serta Divaldo Alves yang memang sangat ngotot di laga ini. Yang salah satu menjadi sorotan di laga ini adalah justru ada aksi yang memalukan yang dilakukan oleh supporternya, atau mungkin dibilangnya oknum supporternya Persebaya lah ya. Bahkan aksi ini diunggah loh oleh akun ofisialnya Persebaya. Ada segerombolan supporter yang memakai atribut Persebaya yang menjarah sebuah toko buah di Kediri nih. Kejadian ini terjadi saat malam sebelum pertandingan Persik Kediri lawan Persebaya. Ya, meskipun ini banyak banget ya akun-akunnya bonek yang nggak mengakui para pelaku ini sebagai bonek mania dan mengatakan mereka bukan bonek, tapi ya inilah tipikal atau ciri khas orang Indonesia. Di Indonesia itu ketika ada supporter atau orang yang berbaju sebuah tim ataupun kaos sebuah kesebelasan dan mengalami sebuah tindakan yang disebutnya merugikan atau mungkin kecelakaan ataupun dikeroyok, pasti mereka akan mengakui, oh itu supporter kami, oh itu kelompok supporter kami. Tapi ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, itu biasanya nggak ada satupun kelompok supporter di Indonesia itu yang mau mengakui para pelaku ini anggota mereka. Betul dong, ya betul dong seperti itu. Tapi inilah tipikal dan ciri khas orang Indonesia, nggak ada yang mau disalahin. Padahal mah ya udahlah ya, namanya kejahatan ya kejahatan aja gitu kan. Ya kalau salah ya biarin salah, tangkap aja udah sekalian gitu. Nah, ini juga yang lagi rame nih dan banyak jadi perbincangan. Juga banyak orang yang nggak terlalu paham bola, jadi bingung ya gara-gara apa ya, gara-gara bacotan atau ucapan orang-orang yang ngawur buat kami, sok tahu bola padahal nggak tahu bola. Yang pertama, ucapan dari komisaris FC Malang United Mayor Joko Purwoko yang bilang Persib harus dikurangin poin sebab supporternya udah rasis sama pemain Malut United. Yang kedua, ini postingan dari Forum Wasit Indonesia yang menuliskan atau memposting yang rasis pendukungnya, coba timnya yang disanksi biar ada efek jera.
Ada, kami tegasin ya, forum wasit Indonesia ini belum tentu ini dari akun resminya wasit Indonesia. Sebab wasit Indonesia tuh nggak punya akun resmi loh ya. Ini mungkin sebuah akun pribadi orang gitu kan, yang mungkin ya nggak tahu deh ya. Buat kami gini, lucunya apa? Kalau yang nulis seperti ini forum wasit Indonesia, ngapain ngurusin orang, ngapain ngurusin klub? Urusin dulu kinerja kalian. Lah kalian aja ada musuh utama kok di Liga Indonesia. Kalian itu masih sangat bobrok kok, malah mengkritik yang lain. Kan lucu yang nulis kayak gini forum wasit, sementara di Liga Indonesia itu borok utama atau mungkin penyakit utama adalah wasit. Bukannya introspeksi diri malah ngurusin orang. Lalu soal siapa ya, Komisaris Malang United, buat kami ya orang-orang seperti ini nggak ngerti bola. Kenapa demikian nggak ngerti bola? Sebab mereka ini kelihatannya cuma apa ya, cuma punya dendam terpribadi sama Persib. Karena kalau mereka tahu bola, mungkin mereka nggak akan bikin atau mengucapkan hal seperti ini. Karena di Liga 1 itu nggak ada yang namanya peraturan ya, peraturan kalau ada hal tersangkut soal supporter itu klubnya dikurangin poin, itu nggak ada loh ya. Adapun regulasi di LIB itu ketika supporter ribut, rusuh di dalam stadion dan di sekitaran stadion, maka klub yang akan didenda itu didenda, bukan pengurangan poin. Karena kalau soal rasis, betul memang musim ini pendukungnya Persib paling banyak yang lakukan rasisme. Tapi bagaimana dengan musim lalu? Kita kasih contoh kasusnya Yuran Fernandes deh ketika melawan Persija. Itu ketika Yuran versus siapa, Rico Simanjuntak, itu kan Yuran Fernandes banyak banget dapat rasisme ya. Apakah Persija dikurangin poin? Kan enggak. Cuma kalau memang soal kasus rasisme ini yang harus ditindak itu pelakunya, penjarain aja biar kapok. Sebab yang namanya rasisme ini itu nggak masuk ke dalam tata kelola atau aturan liga lu ya. Sebab ini kan masuknya antara si pelaku dengan si korban rasisme. Hanya kami bilang kalau dia paham bola, kalau mereka ini ngerti bola, mungkin mereka nggak akan berkomentar ataupun ya ngomong yang aneh-aneh. Tapi ya inilah namanya Indonesia ya. Di Indonesia itu banyak banget ya orang bodoh tapi sok pintar, tapi jarang banget ada orang pintar pura-pura bodoh. Jadi antara Persib itu hampir mirip dengan Timnas ya. Kalau di Timnas itu ada Toel CS nih, yang apa ya, yang sangat benci dengan Sintayong. Nah kalau di Liga itu ada musuh-musuhnya Persib yang sangat benci dengan Persib. Cuaks. Masih berkaitan dengan back-to-back juara Persib Bandung, ada beberapa hal yang menjadi sorotan di Persib usai Persib mampu back-to-back juara. Yang pertama, Boyan Hodak. Boyan Hodak jadi pelatih asing Persib pertama yang mampu back-to-back juara sepanjang masa Persib. Yang kedua, Jajang Nurjaman. Ini entah kebetulan atau tidak ya, tapi Janur jadi orang Persib pertama yang rasakan semua gelar bersama Persib. Janur pernah juara sebagai pemain, dia juga pernah juara sebagai asisten pelatih, pernah juara sebagai pelatih, dan sekarang juara sebagai direktur teknik ya, meskipun baru ditunjuk ya sebagai dirtek. Yang ketiga, Victor Igbonevo. Sasudah ya Igbonevo ini menyabet gelar sebagai Jenderal Bintang 5. Sebab Igbonevo adalah satu-satunya pemain di Indonesia yang mampu rasakan 5 kali gelar juara sejak 1994. 3 kali bersama Persipura dan 2 kali bersama Persib. Yang keempat, Ahmad Jufriyanto. Jadi satu-satunya dari skuad 2014 Persib yang masih tersisa dan masih merayakan atau merasakan gelar juara back to back. Yang kelima, Abdul Aziz dan Robby Darwish. Jika musim lalu Robby Darwish tak rasakan juara bersama Persib sebab dipinjamkan ke Dewa United, kali ini ada Abdul Aziz yang tak rasakan gelar juara bersama Persib karena dipinjamkan ke Persis Solo.
Yang keenam, Luizinho Passos. Tangguhnya kiper-kiper Persib di 2 musim terakhir, bahkan di 5 tahun terakhir, tak lepas dari tangan dingin Luizinho Passos. Tapi apalah daya, usai Persib back to back, Luizinho Passos resmi angkat mundur dan pamitan dari Persib. Dan yang ketujuh, ini yang paling penting. Dengan back to back juara Persib, Persib ini sekaligus membantah cibiran orang-orang yang tak suka Persib, yang bilang Persib itu cuma bisa juara di turnamen. Tapi kenyataannya Persib bisa tuh juara di full kompetisi, bahkan ini lebih istimewa sebab Persib jadi satu-satunya sejak era liga yang diakui oleh FIFA bisa juara di 2 sistem kompetisi berbeda. Kami dari tim Rio Real Sport mengucapkan selamat ya untuk Persib. Nikmatin, rayakan, tapi jangan berlebihan dan jangan juga memalukan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Kalian boleh bahagia, tapi jangan menghina pihak lain. Sebab kita nggak akan tahu musim depan apakah akan seperti ini atau tidak. Jadilah supporter yang baik. Dan satu lagi yang kami ingatkan, untuk para petinggi kelompok supporter di Persib, tolong dibina para anggotanya. Sebab miris ya musim ini, supporter Persib atau oknum supporter Persib itu yang paling banyak lakukan rasisme. Dari Persija Jakarta ada 2 berita nih ya. Yang pertama, postingan dari William Marsilio yang memposting dirinya di depan patung harimau. Ini membuat Jackmania senangnya minta ampun nih. Sebab mungkin dibilangnya ini kode nih kalau si Marsilio ini akan gabung ke Persija musim depan. Ya kalau kalian minta pendapat kami ya sah-sah saja, mau kemana pun ya silakan saja. Kalaupun si Marsilio ini gabung ke Persija, kami udah pernah bikinkan videonya. Kalau si Marsilio ke Persib, kami juga udah pernah bikinkan videonya. Jadi ya tinggal tunggu aja kemana si Marsilio ini akan berlabuh, ke Macan atau ke Maung. Yang kedua, Adam Alis. Ini jadi anak Jakarta kedua nih yang mampu rasakan juara bersama Persib. Setelah sebelumnya ada Rezaldi Hanusa ya. Padahal sebelum ini Adam Alis ini tuh dihujat abis-abisan nih sama pendukungnya Persija lantaran live-nya bersama beberapa pemain Persib yang dianggap oleh oknum atau oleh supporter Persija ini ngeledekin Persija yang waktu itu kalah 2-0 dari Semen Padang. Dari Bali United. Bali United kabarnya tengah negosiasi dengan salah satu bintang Eropa asal Belgia, Dries Mertens. Tentu bagi yang suka sepak bola luar negeri, udah hafal banget ya siapa Dries Mertens ini. Nama Dries Mertens ini mencuat saat dia ini menjadi pemain Napoli di Italia sejak 2013 sampai 2021 lalu ya. Saat ini Dries Mertens ini masih berstatus sebagai pemain Galatasaray di Liga Turki. Dengan harga saat ini 26,07 miliar rupiah dan usianya 37 tahun, Bali United berambisi mendatangkan Dries Mertens untuk mungkin bisa mengikuti jejak Raja Nainggolan yang berkarir di Liga Konoha. Kita mampir ke Liga 2 dulu kali ya. Ada sedikit info yang kami dapatkan dari hasil rapat LIB dengan PSSI kemarin. Jadi di Liga 2 ini ada beberapa wacana atau rencana yang akan diterapkan oleh LIB dan PSSI. Yang pertama, VAR. Liga 2 musim depan katanya dipastikan sudah akan memakai VAR. Yang kedua, lisensi pelatih. Nah, ini kalau musim ke musim sebelumnya di Liga 2 kan pelatihnya bebas nih, mau pakai lisensi atau enggak pun ya silakan saja. Tapi musim depan katanya ada batasan nih pelatih yang akan melatih di Liga 2, minimal lisensinya AAFC ya. Yang ketiga, pemain asing. Kabarnya musim depan Liga 2 ini akan nambah pemain asingnya, bukan cuma 3 ya, bukan cuma 2 atau 2 ya, tapi akan nambah 3 jadi 5 pemain asing musim depan di Liga 2. Yang keempat, sistem atau formatnya mungkin akan tetap sama, jadi pakai 2 wilayah. Cuma itu ya yang baru kami tahu atau kami dengar dari meeting kemarin antara LIB dan PSSI. Untuk yang lebih jelasnya kita tunggu aja nih apa hasil keputusan rapat LIB dan PSSI.